Banyak, banyak, dan aku sering ngebayangin, sering aku sering mikir berandai-andai seandainya nih orang nih dicabut kekayaannya sama Allah, masih punya banyak temen gak sih? Nah, masih orang-orang pada gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di segmen Kopi Panas. Kongko pagi bareng sama Papa Aji dan juga Mama Analisa. Ini episode yang ke-16 ya. Nggak kerasa ya, ternyata udah 16 episode kita nge-konten Kopi Panas yang awalnya sebenarnya iseng. Yes. Karena kita kayak ngerasa obrolan di pagi hari antara bapak ibu yang punya anak kecil kayaknya berfaedah kita tuh cuma di pagi itu ya. Iya. Yang lainnya nggak berfaedah. Dan sorry juga udah lama nggak posting nih kita, nggak upload video Kopi betul Panas. Banget. Ternyata ditunggu-tunggu segmen ini di YouTube ya. Langsung aja mah. Sesi sekarang kita mau bahas sesuatu yang lagi rame banget diomongin orang-orang, tentang flexing. Yes, itu aku sempat angkat di Instagramku waktu itu gara-gara habis ada berita rame seorang cowok dari sebuah negara yang sampai diangkat di Netflix ya, film tentang Tinder. Mungkin teman-teman di sini banyak juga yang main Tinder. Aku nggak pengen bilang Tinder doang ya, karena banyak sebenarnya platform sejenis sosmed apapun gitu. Yang itu tuh akhirnya banyak banget orang-orang yang menipu dengan cara flexing. Yes, jadi flexing dijadikan alat nipu. Itu kita bahas nanti di bagian akhir diskusi kita. Yes. Aku mau nanya dulu nih mah. Boleh nggak sih melakukan flexing? Jadi karena kalau dari aku sih flexing itu di sini konotasinya negatif banget ya, pamer. Nah, menurut kamu gimana nih? Menurut pandangan kamu? Aku tuh sebenarnya kayak agak sensitif ya, karena gini nih, naluri manusia itu sebenarnya kita itu punya dorongan untuk pamer. Hal apapun, nggak cuma kekayaan. Kenapa? Karena kebutuhan dasar kita, kalau menurut Maslow itu tuh adalah ketika kita diakui, diterima, gitu. Flexing atau pamer menjadi konotasi yang negatif pada saat itu tuh menjadi berlebih dan digunakan dengan cara yang tidak tepat. Gitu. Berarti kadarnya nggak pas, caranya juga nggak tepat. Iya, bener banget. Karena gini nih Mas, kalau kita lihat sendiri tuh sebenarnya ada sebuah penelitian yang aku barusan baca juga di New York University gitu ya, dan Princeton University di tahun 2019 oleh dan kawan-kawan. Nama penelitian namanya si Pak ini ilmiah ya, berarti ya, ada penelitiannya, ada jurnalnya ya. Cari di jurnalnya. Tuh, ilmiah nih. Kenapa sih kita bicara tentang orang itu pamer khususnya dari status ekonomi? Jadi menarik nih. Di riset itu tuh partisipan diminta untuk melihat figur, gambar ya, foto wajah orang yang menggunakan pakaian yang mahal, yang satu menggunakan pakaian yang murah. Nah, yang menggunakan pakaian mahal atau branded ini itu harus dinilai, ditentukan apakah dia ini kompeten atau enggak sih. Jadi partisipan tuh suruh melihat nih ada dua foto, yang satu pakai baju branded, yang satu enggak branded. Terus kita sebagai partisipan yang diteliti tuh kayak suruh menguji, ini menurut kamu lebih kompeten yang mana. Dan bahkan dalam penelitian ini tuh udah dikasih warning Mas, kayak ayo kamu jangan lihat dari pakaiannya. Tapi tetap hasil menunjukkan orang yang menggunakan pakaian mahal atau branded itu jauh dinilai lebih kompeten dibandingkan mereka yang enggak. So tanpa disadari nih, mungkin kita nggak maksud pamer, tapi dengan kita menggunakan pakaian yang branded atau menggunakan sesuatu untuk mengimpress orang lain, itu untuk orang lain yang nggak punya di kemampuan ekonomi, mohon maaf, di level itu akan ngerasa kayak ih pamer banget sih. Gitu. Jadi pamer ini subjektif dan kalau dibilang boleh atau enggak sangat kontekstual banget kalau menurutku. Nah, dan ini sih mah aku juga pengen ngebahas ini nih dari sudut pandang yang lain. Beberapa pelaku flexing ini seringkali mereka itu membela diri. Aku tuh kayak gini tuh buat memotivasi orang lain. Kalian tuh juga bisa loh kayak aku. Nah, ini pendapatmu gimana, Mbak? Nah, ini kalau aku dari konteks teori ya Mas, aku juga menarik waktu bahas flexing ini. Akhirnya aku riset. Ada sebuah teori juga ya, yang di situ dikatakan bahwa kalau seseorang itu menggunakan argumen
bahwa untuk mempersuasi orang lain. Nah ini supaya lebih, wah Mbak Ana tuh ngomongnya tuh berdasarkan apa nih, karena agak sensitif gitu kan, jangan sampai subjektifku doang gitu. Jadi ini ngiri doang kali yang pada bilang gitu kan gitu, kadang malah digituin mah. Iya jadi ini ada yang dikatakan nih ya, bahwa ada yang namanya belief seseorang itu yang dibentuk dari beberapa aspek. Aspek pertama adalah testimoni. Jadi memang sengaja orang itu diminta untuk melakukan testimoni untuk membuat orang lain percaya. Ini memang tekniknya gitu. Terus Levin di tahun 2016 nih jurnalnya. Dan yang kedua adalah melalui edukasi. Jadi dengan cara aku tuh mengedukasi loh, aku memotivasi loh, aku tuh nggak pamer, aku tuh pengen educate kamu supaya ayo kamu ikutin caraku, dengan cara ini aku bisa kaya. Nah itu juga poin yang hati-hati. Mengedukasi itu butuh sebuah scientific. Kalau kamu namanya mengedukasi, memotivasi, itu sangat sensitif karena bisa jadi kamu menjerat orang lain untuk masuk di luar batas kemampuan dia. Berarti harus lihat-lihat kondisinya juga ya. Iya, aku juga nggak usah berlebihan juga. Betul, hati-hati Mas, karena kan orang kenal aku sebagai edukator. Pada saat aku mengedukasi sesuatu, ya Mbak Ana mah bisa kayak gitu. Nah, makanya perlu ada disclaimer bahwa ini proses yang harus dimaknai dari setiap journey kita masing-masing. Yes, jadi kalau untuk alasan itu dalam situasi kondisi tertentu, asal memang tepat penyampaiannya oke-oke aja ya Mbak. Yang penting jangan sampai flexing itu buat alat nipu. Aku udah ada materi untuk ngebahas itu. Nah, ini aku mau ngebahas juga bahwa kemarin kita sempat ngomong nih di kayaknya di posting IG feedmu atau di beberapa live Instagram, belakangan kita sering ketemu, sering dengar orang-orang yang benar-benar kaya itu cenderung hidupnya sederhana, dia cenderung apa adanya. Setuju. Terus pertanyaanku mah, punya duit banyak banget mau buat apa? Kita kan sempat bahas juga ya, sampai kemarin ada netizen yang ngasih komen kayak Mbak ini sudah sempat dibahas di YouTube channelnya Prof. Renat Kasali. Kita udah nonton. Akhirnya kita nonton. Kita nggak akan membahas dari sisi itu. Yang itu gitu ya. Tapi aku pengen ngebahas dari sudut pandang psikologi dan kamu dari sudut pandang yang beda aja. Sudut pandang yang beda gitu ya. Jadi orang kaya itu kemudian dia apa sih yang dicari? Ini secara lebih ke arah duitnya buat apa? Kalau value-nya mungkin gitu kita udah sering bahas nih. Misal contohnya gini sih, dia punya uang triliunan, bisa beli mobil Mercy paling mahal. Ngapain dia harus beli mobil yang harga cuma 100-200 juta? Gini, kan ada duitnya. Kalau gitu. Orang yang udah benar-benar kaya, dia tuh mikirnya nggak cuma kaya tapi kekayaan. Karena being well, kekayaan itu adalah sesuatu yang nggak terlihat oleh orang lain. Ini teori juga? Teori juga. Ilmiah juga? Aku baca di Morgan Housel Psychology of Money. Jadi ada sumbernya ya, bukan pendapat pribadi ya. Di situ dikatakan bahwa kaya itu yang terlihat. Kayak kamu punya mobil, kamu kaya ya. Tapi apakah kamu punya kekayaan yang dimana sifatnya itu long term? Berarti kaya dan kekayaan itu dua hal yang benar-benar beda. Nah, orang kaya yang benar-benar kaya, dia nggak akan hanya mengejar kayanya, tapi sudah mulai mengarah kepada long term, yaitu kekayaan, di mana dia akan mulai berpikir tentang investasi, dia akan berpikir tentang kalau nanti aku mati meninggal, aku bisa mempertanggungjawabkan kekayaanku nggak sih? Aku pernah dengar juga tuh masalah itu tuh. Iya, jadi kayak legacy yang mau dia tinggalkan untuk dia dan juga keluarga besarnya. Berarti itu kayaknya kebanyakan orang kaya itu udah punya mindset yang beda. Kita bisa berpikir kayak gitu karena kita belum di level itu kali ya Mas. Bener nggak? Bener. Tapi gini nih, gampangnya gini ya Mas. Karena setiap orang tuh jurnya beda-beda. Simple aja. Aku melihat juga orang yang benar-benar kaya itu juga dia mencari kenyamanan untuk diri dia. Jadi gini nih, contoh nih. Dulu pada saat di titik kayak aku kan emang dari dulu tuh suka banget sama tas ya Mas. Makanya waktu kuliah aku sempat jualan tas, produksi sendiri gitu kan. Karena aku suka banget sama tas. Tas itu adalah happiness aku gitu dari dulu. Mau yang branded maupun yang nggak branded, zaman itu mana mampu beli yang branded. Jadi ya pokoknya aku tuh suka banget gonta-ganti tas. Itu kayak kebahagiaanku. Ya memang seneng kan? Memang seneng. Nah ada satu titik aku masuk di dalam circle lingkungan yang ternyata tas itu ada harga yang segini toh. Aku sempet kayak kaget gitu. Nggak kepikiran bisa beli ya? Bukan nggak kepikiran, kayak ada orang yang mau mengeluarkan uang untuk beli harga segitu. Ya. Karena pada saat di waktu itu kayak
ini nggak logis banget nih, aku mending beli motor, aku mending beli ini gitu. Itu ya. ada di dalam mindsetku pada saat itu. Karena pada saat itu ya memang aku belum mampu gitu, nggak mampu buat beli itu. Nah sampai akhirnya ya pada suatu titik, konyol ya, namanya juga manusia berkembang dan berproses, akhirnya bekerja keras sampai di titik yang aku masih suka tas, aku beli nih. Kayak apa sih rasanya untuk punya tas yang dimiliki sama orang-orang di circle itu. Jujur, kayak teorinya si tadi, aku pengen dilihat. Itu manusiawi, aku nggak usah munafik deh. Dan gitu. Waktu beli itu memang kemampuannya sebenarnya belum ini banget. Ini banget, tapi bukan utang ya. Aku beli itu dengan uangku, kerja kerasku, tapi aku nggak. Kalau aku lihat tuh kayaknya harusnya aku belum mampu nih kalau dilihat sekarang gitu. Kayak harusnya tuh uang itu buat hal yang lain karena kekayaanku belum pas untuk beli harga segitu, tapi aku pengen gitu. Pada saat itu ternyata aku terjebak pada perasaan yang tidak bahagia. Yang aku pikir aku bisa bahagia, Mas. Ternyata malah mikir. Mikir. Habis beli malah mikir. lebih ke gini. Oh, gini doang ya gini rasanya doang. Gitu. Nah, sampai akhirnya nggak seindah yang dilihat dulu berarti. Tidak seindah yang ekspektasinya waktu setelah beli itu kayaknya wah seneng banget dan lain-lain. Terus akhirnya aku fokus sama kebahagiaan yang lain, yaitu bekerja, belajar, berkarya gitu. Tadi kan ngerasa kayak gini doang. Itu bisa jadi salah satu parameter nggak Ma? Bahwa kamu tuh membeli sesuatu melebihi batas kemampuan. Satu itu, yang kedua aku tidak untuk menyenangkan diriku, tapi menyenangkan orang lain. Itu bagus tuh. Aku mau bahas itu juga. Nanti kita perdalam lagi. Karena kayak tadi yang aku bilang ke kamu, kok ada sekumpulan orang yang membeli tas dengan harga segitu dan aku pengen. Terus ternyata pada saat aku di titik itu nggak ada yang beda tuh. Sama aja orang menilai aku. Terus apa gunanya aku beli tas mahal-mahal? Nah, at that point gitu kan, poinnya apa sih? Akhirnya aku memfokuskan diriku untuk mengejar kebahagiaan yang lebih real. Ternyata happinessku itu adalah ketika aku bisa melakukan ini itu yang sifatnya lebih long term. Contohnya misalnya dengan kerja bikin APDC. Memperkaya diri dengan belajar hal baru, terus bikin konten, berkarya. Enggak sih. Nah, jadi disitulah sampai akhirnya ternyata kita itu nggak perlu mengimpress orang lain untuk menunjukkan kita punya value. Ini pertanyaanku selanjutnya sebenarnya apa yang mau dibahas. Aku jadi kayak interviewer nih sini. Ya kan ceritanya dari sudut pandang psikologi. Kalau di channel lain dari sudut pandang. Jadi misal nih Mak, kita tuh udah mencapai level tertentu, kita udah kaya nih. Boleh nggak sih kita tuh beli atau konsumtif? Jadi beli barang-barang konsumtif. Misalnya aku pernah denger kan, kalau dari aku langsung aku jawab ya. Dari apa yang pernah diajarin Mbak Prita misalnya, ya silahkan ada dana bersenang-senang sesuai alokasinya, itu boleh-boleh aja. Kita cari duit juga buat senang-senang juga dong. Nah, di sisi lain selain kita punya anggaran, aku setuju sama kamu bahwa kita harus beli barang itu yang kita suka, bukan yang orang lain suka. Gitu loh. Aku pernah loh ngelihat orang itu yang membeli barang itu supaya ini barang ini dipengenin orang banyak nih. Aku punya ini tuh jadi orang-orang ngelihat bahwa ngerti nggak feel-nya. Ini aku tambahin ya, tapi akhirnya gini nih Mas, akhirnya kan mungkin kejadiannya kayak kamu tadi kan, tapi yang nggak berubah adalah pada saat aku masih suka tas. Nah, akhirnya kan tapi fokusku beda nih. Fokusku adalah bekerja, terus punya kemampuan finansial yang dulu sebelum aku ada di titik punya kemampuan finansial di titik itu, aku akan berpikir kalau aku punya duit sekian, aku akan beli ini. Oke, berarti yang berubah bukan barangnya, tapi feel-nya. Feel-nya Mas. Sama ini prioritas. Nah, jadi akhirnya pada itu saat kuncinya, teman-teman. Pada saat aku punya di kemampuan finansial itu, kok aku nggak sepengen itu ya, dan membeli barang yang tadi itu yang aku beli gitu kan. Pada saat akhirnya dulu awalnya beli untuk impress orang lain, terus beli itu karena pengen menunjukkan diri kita, terus aku ngerasain dong, emang tas selain itu aku juga merasakan ini nggak bisa bohong ya, tas mahal itu ternyata dijual lagi harganya tetap mahal. Dan ada nilai investasinya, terus awet. Terus emang bagus gitu. Nah, akhirnya aku berusaha untuk mengganti perspektifku bahwa aku tuh lihat tas itu tuh semangat
seneng, semangat kerja gitu. Ada kayak ini buat diri aku sendiri, bukan buat orang lain. Nah, aku akhirnya membeli sesuatu yang kalau dibilang kemampuanku untuk beli tas itu ini udah mampu nih. Bahkan untuk beli yang lebih dari itu mampu, tapi aku nggak mau. Aku beli memang sesuai dengan value yang aku cari adalah yang harganya nggak turun, jadi nilai investasi. Yang kedua, emang produk itu bagus dan awet. Kayak sepeda dong mirip. Nah, itu kalau yang harga high end sekalian tuh kayaknya sekarang masih laku-laku aja malah. Iya, jadi kalau yang menengah ke bawah, kalau yang bawah sekalian malah kayaknya masih oke nih, ada pangsanya. Yang tengah nih kayak yang dibahas Mas Indrawan juga ya kalau nggak salah. Iya, bahwa sekarang segmen Instagram live ya. Iya, segmen kelas tengah tuh kan sekarang baru hilang nih. Jadi kayak ngikutin juga tuh di barang-barang. Iya, benar. Oke, kita mau bahas yang lain nih, Mah. Ini dari sudut pandang yang lain. Ya. Masalah flexing, masalah kita membelanjakan barang kita, kesenangan kita, itu sering banget nyenggol dengan yang namanya empati. Nah, menarik. Nah, seringkali perilaku flexing ini, Mah, itu sering dinilai oleh beberapa orang, ini perilaku nggak empati nih. Apalagi zaman sekarang baru pandemi nih, zaman serba susah, beberapa orang kehilangan pekerjaan, penghasilan menurun. Malah banyak orang yang flexing ini baru pada keluar nih. Iya. Ini gimana Mah pendapat kamu? Ya, aku rasa empati ini kan bagian dari sebuah aspek kecerdasan emosional, Mas. Jadi kalau emotional quotient atau kecerdasan emosi itu ada 4 poin. Poin pertama adalah self awareness. Jadi bagaimana kita menyadari kepekaan diri kita terhadap apa yang kita lakukan dan kita pikirkan. Jadi akhirnya semakin kesini bertumbuh, aku kayak makin mikir malu gitu. Misalnya nih di endorse sama sebuah produk gitu ya. Terus aku disuruh up. Aku berusaha untuk memilih kata-kata yang benar-benar tidak menyinggung kondisi ekonomi orang lain. Karena bisa jadi di sekitar kita itu, apalagi pandemi ini, itu banyak banget yang lagi susah. Padahal itu kita ngelakuin itu kerja yang gitu harus kita lakuin gitu loh. Benar. Jadi akhirnya semakin kesini tuh aku makin ngerasa benar banget sama penelitian dilakukan, ada eksperimen dilakukan di Yale University bahwa memamerkan kekayaan itu adalah kekuatan yang sangat korosif. Artinya apa sih? Jadi ketika seseorang itu semakin pamer, dia tuh semakin mengeksploitasi orang-orang miskin. Wow. Artinya di situ dikatakan bahwa berdasarkan lebih dari 200 penelitian nih Mas, disimpulkan nih akhirnya di dalam riset itu bahwa banyak orang yang mendukung kegiatan mereka untuk pamer itu justru malah berkebalikan dengan kesejahteraan diri mereka yang sebenarnya. Wow. Ini riset ya teman-teman ya. Gitu. Aku waktu baca ini ilmiah loh, gitu. Bukan jadi, pendapat pribadi sekali lagi. Mereka itu cenderung kurang empati, kurang prososial, nggak pernah ngebantu orang gitu ya. Kalaupun ngebantu tuh demi konten gitu ya. Wah, dan mereka lebih kompetitif gitu. Jadi tidak mendukung mendukung orang-orang yang memang butuh support dari mereka yang kaya. Kan harusnya kayak membantu yang miskin gitu ya. Dengan membuka lapangan pekerjaan, dengan membantu sedekah, zakat dan lain sebagainya, bukan dengan mengeksploitasi orang miskin dengan cara pamer itu tadi gitu. Jadi dari riset ini aku percaya bahwa kecerdasan emosional orang-orang yang Mas pamer ini tadi pasti sangat rendah. Kayaknya gitu deh. Mereka aku jadi judging nih. Iya nggak sih, mereka nggak aware dengan apa yang mereka lakukan karena mereka hanya fokus dengan kompetitif diri mereka. Yang kedua, di social emotional quotient itu ada yang namanya self regulation. Ternyata pamer itu ya menurut seorang ahli psikologi yang bilang tentang impulsif. Jadi pamer itu kayak impuls, kayak kita gatel terus garuk. Jadi kalau kamu udah punya naluri alami dong berarti. Kalau kamu udah punya kebiasaan pamer, itu terkait sama yang namanya self control tadi. Tapi kadang gini aku nambahin dikit ya, di zaman susah sekarang ini, kadang tuh ada orang posting sebenarnya nggak ada niat pamer, biasa aja. Apalagi misal contohnya kayak kamu ngepost barang endorse apa, bisa loh sesuatu yang biasa itu dinilai itu flexing. Aku pernah ada yang DM, Mbak, kok lagi susah makan, Mbak posting makanan. Ya elah Mas, ini saya bantu bisnis teman saya. Tapi itu stimulus yang netral gitu loh. Oke, Ma. Jadi ini ada, aku ngelihatnya dari sisi yang lain nih, nemu lagi, Ma. Yes.
Berarti empati itu nggak harus dari sisi orang yang tadi doang mah, yang flexing doang, yang mau menunjukkan sesuatu. Menurutku penting nggak sih empati itu dimiliki juga buat orang yang ada di bawah. Misalnya dia juga harus berempati dong dengan kebahagiaan, dengan pencapaian orang. Ibaratnya gini nih. Bener nggak mah kayak gitu? Ya aku setuju itu mas. Empati itu wajib digunakan tidak hanya untuk label tertentu kaya dan miskin, karena kaya dan miskin itu terlihat. Ya. Tapi kalau kamu punya kekayaan hati, bukan dari materi, empati itu akan ada di dalam diri kita. Itu susah banget loh. Berempati sama kebahagiaan orang. Itu kayak yang kemarin viral WA tetangga yang rese itu, yang kayak anaknya beli sepeda itu. Masalah sepeda itu, waduh. Itu kan kayak, lu kok ribut banget sih mak? Gitu. Iya, jadi nyalain tetangganya karena beliin anaknya sepeda harga lumayan mahal. Yang supaya disalahin. Empati gitu kan. Padahal kita tuh perlu loh belajar berempati sama kebahagiaan orang lain. Iya. Nah, kalau di kembali ke kecerdasan emosi tadi, selain awareness, empati, self regulation, ada satu yang namanya social skill. Jadi orang yang punya kecerdasan emosional yang tinggi, dia tuh kecenderungannya dia bisa diterima di lingkungan sosial apapun. Artinya orang yang tidak punya level kekayaan secara materi nggak sama, kalau dia punya kecerdasan emosi yang baik, dia punya kepercayaan atau efikasi yang tinggi, dia akan mampu masuk di level manapun. Nah, sekarang ini aku di tahap punya pemikiran, semakin aku ketemu banyak orang kaya beneran, orang hebat beneran, aku justru jadi kayak look up tuh ke mereka. Investingnya itu apa sih? To yourself. Kamu tuh nggak perlu menunjukkan siapa kamu. Tapi kalau kamu punya ilmu, kamu punya networking yang tidak dilihat dari apa yang kamu punya dampak, punya manfaat, bisa ngebantu orang, itu kamu akan percaya sama diri kamu sendiri tanpa harus menipu, apalagi pamer untuk memanipulasi. Capek gitu, ya kan? Ya. Coba nih mas, misalnya kamu nih, aku pengen nanya ke gantian. Kamu sering nggak ngelihat orang yang kayak pengen nunjukin siapa dirinya? Terus orang itu diterima karena dia punya sesuatu. Bayangin loh dia nggak kaya. Banyak dan aku sering ngebayangin, aku sering mikir berandai-andai seandainya nih orang nih dicabut kekayaannya sama Allah, masih punya banyak temen nggak sih? Nah, masih orang-orang pada gitu. Terus apalagi gini nih, ada yang punya mindset kayak aku tuh pamer biar diakui. Terus and then kalau kamu nggak punya sesuatu yang kamu pamerkan, kamu kehilangan untuk pengakuan itu, apa yang akan kamu lakukan? Gitu loh pertanyaannya. Ini aku jadi malah mikir, ini obrolannya jadi kemana-mana nih. Orang yang suka pamer, bisa dibilang gini nggak sih, Ma? Yang suka flexing, suka pamer, suka melakukan hal-hal yang kita bahas tadi itu sebenarnya menutupi kekurangannya. Pasti, itu ada by riset juga gitu. Wah, riset jadi, lagi nih. Aku tuh kayak abis ini kan akhirnya kita gara-gara mau bahas ini ya, kita harus singkat aja mah. Ya singkat aja ya. Intinya sebenarnya orang yang pamer tadi gitu ya, dia itu sebenarnya punya sebuah keyakinan moral inti, core moral belief yang salah gitu. Dimana dalam hidup mereka itu pengen memanifestasi kekuasaan, ketidaksetaraan sosial dan pemborosan. Bahasa gampangnya gini nih, mereka itu sebenarnya tahu itu tuh dilarang, tapi mereka pengen menutupi sesuatu, yaitu insecurity mereka gitu. Ini dilakukan oleh Gunka dan Thomas di risetnya di tahun 2020. Dia menemukan pendapat tentang seperti core moral belief. Jadi kalau sekarang kita tuh merasa keyakinan kita pamer itu adalah sesuatu yang membuat seseorang jadi percaya diri, itu justru kebalikannya mas. Iya. Dia sedang menutupi sesuatu yang dia nggak believe in themselves. Itu teman-teman. Nah jadi ini terakhir nih Ma. Aku kemarin baca tulisan bagus banget. Aku lupa, nanti boleh ditulis di kolom komen kalau ada yang ngerasa nulis atau ada yang pernah tahu siapa yang nulis. Jadi ada seseorang tuh nulis bagus banget Ma, bahwa terkadang kita itu membenci dan tidak memahami apa yang orang lain lakukan karena kita tidak atau belum mencapai suatu fase tertentu yang orang lain itu capai. Nah nanti ketika kita di saat fase itu kita baru menyadari. Contohnya kita dulu sebelum punya anak, sorry ini agak sensitif tapi kita bahas aja. Kita ngelihat orang lain posting anak tuh kayak ngapain sih tiap hari posting foto anaknya. Setelah kita punya anak sendiri, di posisi itu kita ngelakuin juga, baru kita menyadari oh ternyata gini ya senangnya punya anak, sampai dipostingin, baru bisa nungging aja diposting gitu kan mah. Iya benar. Jadi ini tulisan
make sense banget menurutku. Itu gitu untuk loh. semua level materi status ekonomi apapun menurutku. Dan ada contoh lagi nih mah, dia nyontohin juga. Biasanya orang yang sudah punya kesuksesan lah, dia udah punya aktivitas, dikatain sama teman-temannya, wah susah banget diajak nongkrong sekarang, sombong gitu, sombong, nggak ada waktu buat temen. Padahal kan kita dulu pernah mengalami fase itu mah, ke teman kita yang udah maju duluan. Ini bagus mas. Nah setelah kita ngejalanin kan, ketika ada waktu luang kita pengen sama keluarga, kita pengen istirahat, kita pengen ngelakuin sesuatu yang lebih bermanfaat. Bukan berarti temen nggak penting, teman-teman. Ya kan mah, bener dan kan? tahu nggak sih, ada sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Social Psychological and Personality Science. Jurnal lagi. Ditemukan bahwa 66% orang yang cenderung memilih mobil mewah daripada mobil biasa. Tapi jika mereka diminta untuk memilih individu yang pengen mereka jadiin sebagai teman, kebanyakan mereka memilih teman yang biasa dibandingkan dengan teman dengan kendaraan mewahnya. Wow, aku sering ceritakan sama kamu. Garcia et al. Di tahun 2018. Jadi kayak lu ngapain capek-capek pengen kaya kalau akhirnya ya kaya tuh boleh gitu. Tapi proposalnya kita mau jadi kaya tuh buat apa gitu loh. Kalau cuma buat sekedar show off. Satu proposal, yang kedua adalah the way you mau jadi kaya tuh kayak apa cara investasinya. Kalau semuanya tuh pengen instan dengan cara tipu-tipu, flexing gampang gitu. Tapi pada saat aku tuh mikir kadang-kadang ini gila ya, masih muda doh ini, antara satu dia memang billionaire son gitu ya, atau dia kalau kata di vlognya Om Deddy, bukan vlog sorry, podcastnya Om Deddy, ya dia anaknya orang kaya pasti. Ya kalau nggak karena itu kan kayak di film Tinder itu kan dia nipu intinya. Itu dia ngakunya anak si orang kaya gitu kan, antara itu atau ya memang dia bisnisnya perlu dipertanyakan. Jadi buat para perempuan yang misalnya di umur 20 something, 30 something, cowok kamu udah beliin kamu tas merek H atau kamu dibeliin mobil mewah, kamu pertanyain dong cara-caranya gimana. Ini aku nikahin suami yang udah hampir 30 tahun gitu ya. Waktu dia nikah terus kayak orang tuanya juga nggak susah-susah banget gitu kan. Itu tuh juga nggak bisa dibeliin tas itu gitu. Kalau mau ya kita berusaha bareng. Jadi itu yang perlu kita pertimbangkan sebagai perempuan. Karena ini Kopi Panas perlu dong dikasih pesan-pesan buat perempuan dan laki-laki. Kalau laki-laki nih, gimana caranya supaya kita impress perempuan tanpa harus pamer kekayaan? Mah, di zaman serba gila sekarang, ngimpress cewek itu cuma simple menurutku. Apa satu, bukan bermaksud sara, sholat 5 waktu. Ini sudut pandang yang lucu ya. Ya bener sih, jarang itu kan sekarang. Sholat 5 waktu. Yang kedua nggak ngerokok. Nah, yang ketiga ini tuh nggak suka keluyuran malam. Pokoknya malam pulang, main-main tapi pulang. Jadi terkontrol aja. Itu syarat minimal menurutku ya. Iya. Ya mungkin nggak semua cewek bakal nyantol dengan kayak gitu. Tapi kamu melakukan itu yang nyantol pasti cewek baik. Karena akhirnya satu, dia bertanggung jawab sama kehidupan dia, dan itu merepresentasikan dia akan bertanggung jawab kalau dia udah punya anak nanti, dia nggak akan ngerugiin anak istrinya karena dia ngerokok dan keluar malam. Ya senakal-nakalnya cowok kalau sholat tuh biasanya nakalnya nggak nakal akan balik lagi kepada Tuhan ya. Atau ibadah ya. Ini lucu-lucuan aja ya. Ini pendapatku tapi itu simple tapi boleh dicoba deh. Yap, oke. Baiklah kalau gitu. Jadi supaya nggak kemana-mana, aku rasa konten ini perlu kita kasih closing remarks bahwa teman-teman kebanyakan tuh orang di jauh lubuk hatinya yang paling dalam pasti pengen kaya, nggak mungkin pasti enggak. Kalau bilang enggak tuh munafik. Ya, tapi jangan sampai ya kita tuh terjerat pada apa yang kita lihat. Lebih baik fokus dengan apa yang bisa kita lakukan pada perjalanan kita masing-masing, dan belajarlah untuk berempati dengan mereka yang kaya maupun mereka yang miskin. Itu aja dari aku. Closing speech yang bagus banget. Seperti biasa, ambil yang baik-baik dari yang kita sampaikan. Belum tentu apa yang kita sampaikan itu 100% benar. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di segmen Kopi Panas berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Belum ngopi kita.